Jumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur 9 Februari 2022. Terlebih dulu marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa Engkau telah memberkati kami di dalam kegiatan kami hari ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Dan malam hari ini kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari pada malam hari ini terambil dari Yesaya bab 8 ayat 1 sampai 15, Mazmur 115, Lukas 5 bab 5 ayat 21 sampai 32. Namun saya akan membacakan dari Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32 yang begini firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan seorang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema pada malam hari ini, kedatangannya memulihkan orang berdosa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, disimpan dalam hati dan direnungkan, lalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita semua pasti pernah mengenyam dunia pendidikan, lama atau sebentar, di tingkat dasar atau hingga perguruan tinggi. Kita tentunya pernah berstatus sebagai murid. Murid harus memiliki kerendahan hati untuk terus belajar dan diajar. Ia harus membuka hatinya menerima segala bentuk pengajaran yang baik, yang bisa bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang. Menjadi murid Tuhan adalah kerinduan kita semua. Tidaklah cukup hanya menjadi pengikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita belajar dari firman Tuhan supaya kita melakukan apa yang diajarkan kepada kita dengan penuh pengertian. Kita diminta mencari pengajaran dan kesaksian. Artinya, memahami apa yang diajarkan baik melalui teori maupun praktek. Mengikut Tuhan Yesus bukan sekedar teori. Firman Tuhan yang diajarkan bukan sekedar pengajaran hampa, melainkan penuh dengan pengalaman hidup yang indah. Kita tidak hanya mengerti bahwa Allah itu baik, tetapi juga kita harus mengalami kebaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bukan hanya mengerti tentang makna kasih, tetapi kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita, menolong mereka yang menderita. Pengajaran dan kesaksian tidak dapat dipisahkan. Pengajaran saja membuat kita menjadi seperti ahli Taurat, tetapi kesaksian saja membuat kita subjektif dan tidak memiliki dasar Alkitab yang kuat. Jadi terimalah pengajaran yang bersumber dari Alkitab dan alamilah hidup penuh dengan sukacita di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus di dalam pengajarannya memberitakan Injil dan mengajar dari suatu kota ke kota yang lain.
Dan pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar di Genesaret, yaitu terambil dari Lukas bab 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Tuhan Yesus mengajar Simon Petrus untuk tidak bersandar pada kepiawaian di dalam sebagai seorang nelayan. Tuhan Yesus tidak peduli terhadap kegagalan sepanjang malam menangkap ikan. Tuhan Yesus memerintahkan Simon untuk kembali mendayung perahunya dan menebarkan jala lagi. Simon Petrus bergumul dan menang atas keengganannya mengikut perintah Tuhan Yesus. Walaupun firman yang didengar rasanya tidak masuk akal, dia belajar taat. Ketaatan menghasilkan berkat yang tak terduga. Sekali lempar jala, tangkapan terbesar dialaminya. Saat melihat berkat yang luar biasa itu, Simon Petrus tersungkur di depan Tuhan Yesus. Ia mulai mengerti hal rohani bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Hati Simon Petrus tidak lagi disibukkan dengan berkat-berkat itu, tetapi dengan kekaguman pada Tuhan Yesus yang sang sumber berkat itu. Kemudian dia bisa mendengar pesan Tuhan Yesus yang mengatakan, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan Tuhan Yesus akhirnya memakai Simon Petrus sebagai rasul. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari Genesaret Tuhan Yesus memasuki sebuah kota untuk menyembuhkan orang sakit kusta, dan semakin banyak orang berbondong-bondong untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya untuk mengajar di Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Hadir pula beberapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam mengajar juga menyembuhkan orang lumpuh yang diusung oleh 4 temannya karena banyaknya orang yang hadir sehingga tidak dapat masuk. Maka mereka membongkar atap rumah untuk menurunkan yang lumpuh tepat di depan Tuhan Yesus mengajar, dan orang tersebut disembuhkan. Semua orang yang hadir merasa takjub bahwa Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu, yaitu terdapat di ayat yang ke-26. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Kemudian Tuhan Yesus melihat pemungut cukai yang bernama Lewi. Maka Tuhan Yesus mengajak Lewi, ikutlah aku. Maka Lewi lalu berdiri mengikut Tuhan Yesus. Lewi mengadakan pesta bersama Tuhan dan para murid, juga teman-teman serta orang-orang Farisi. Melihat semua kejadian tersebut, orang-orang Farisi menggerutu. Menggerutu yang demikian katanya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Tuhan Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada 2 hal yang bisa kami petik pelajaran pada renungan malam hari ini. Yang pertama yaitu Simon Petrus maupun Lewi, pemungut cukai tersebut, langsung menerima ajakan Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya, yaitu terdapat dalam Lukas bab 5 ayat 11 dan Lukas 5 ayat 26. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang kebetulan bahwa tanggal 25 Desember 2021
Di gereja kita meneguhkan 9 majelis, 6 orang diantaranya saudara-saudara muda kita. Kita bersyukur atas itu semua, dan saya percaya ini pasti pekerjaan Tuhan sendiri yang telah memanggil saudara-saudara muda kita untuk belajar melayani Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-32, Tuhan Yesus menjawab gerutuan orang-orang Farisi bahwa kedatangan Tuhan Yesus datang bukan untuk orang-orang benar maupun orang-orang yang berdosa. Artinya Tuhan Yesus datang untuk memulihkan orang-orang berdosa supaya bertobat ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan, jalan yang menuju kekekalan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa Engkau telah menuntun di dalam kami merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya melalui pengajaran pada malam hari ini semakin dikuatkan iman percaya kami kepadamu, dan Roh Kudus-Mu kiranya selalu menuntun dan menguatkan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai berjumpa di renungan malam selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.